Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Google Classroom, yaitu cara penggunaan Google Classroom dalam proses pembelajaran online. Izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, namaku Yuki, NIM 1808563 dari kelas 5B PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran di sekolah dasar. Sebelumnya, merupakan langkah-langkah penggunaan Google Classroom. Yang pertama, buka classroom.google.com. Yang kedua, di bagian atas halaman kelas, klik tambahkan tanda plus buat kelas. Yang ketiga, masukkan nama kelas. Yang keempat, ini opsional untuk memasukkan deskripsi singkat, tingkat kelas, atau jadwal kelas. Dapat mengklik bagian dan masukkan detailnya. Yang kelima juga opsional, yaitu untuk menambahkan mata pelajaran, klik mata pelajaran, lalu masukkan nama atau klik salah satu nama dari daftar yang muncul ketika memasukkan teks. Yang keenam juga opsional, yaitu untuk memasukkan lokasi kelas, klik ruang dan masukkan detailnya. Yang terakhir, klik buat. Untuk lebih jelasnya dapat melihat video contoh penggunaan Google Classroom di slide selanjutnya. Ya, yang pertama pasti kita harus masuk ke Google Classroom-nya, yaitu di classroom.google.com. Pastikan sudah memiliki akun, lalu kita bisa klik tanda tambah di sini untuk membuat kelas. Kita setujui persetujuannya, klik lanjutkan, lalu kita membuat kelas, misalnya kelas 5A SDN 1 Purwakarta. Di sini kita bisa mengisi bagian mata pelajaran. Untuk ruang dan bagian bisa diisi ataupun tidak. Klik buat. Nah, untuk kelas sendiri kita bisa menyesuaikan temanya mau seperti apa, mau diganti dengan tema yang lain atau mau upload foto juga bisa disesuaikan untuk display tampilan kelasnya. Di sebelah kiri sini ada kode kelas, yaitu kode yang harus dibagikan kepada siswa untuk dapat bergabung ke kelas di Google Classroom ini. Di Google Classroom ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada forum, kedua ada tugas kelas, yang ketiga ada anggota, dan yang keempat ada bagian nilai. Untuk di bagian forum ini akan muncul beranda seperti ini. Di sini akan muncul nanti segala informasi yang telah dibagikan oleh guru maupun siswa. Yang kedua ada bagian tugas kelas. Pada bagian tugas kelas ini, guru bisa mengupload tugas apa yang akan diberikan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa topik untuk mengatur tugas kelas dalam modul atau unit, dan juga bisa mengurutkan tugas seperti yang diinginkan. Lalu bagian yang ketiga ada bagian anggota. Di sini dicantumkan anggota dari Google Classroom ini, yaitu ada guru dan siswanya. Untuk bagian siswa karena belum ada yang bergabung jadi masih kosong. Lalu ada bagian nilai. Pada bagian nilai ini nanti akan terhimpun nilai-nilai dari siswa yang telah mengerjakan tugas pada Google Classroom ini. Sebagai contoh, saya punya Google Classroom yang sudah ada siswanya dan sudah menginput beberapa tugas. Nah, ini ada grup Google Classroom, yaitu dari grup Mabim PGSD pada saat saya ospek kampus kemarin. Nah, di sini ada bagian forum pertama. Di sini ada muncul guru men-share informasi apapun akan muncul di sini, yaitu memposting bagian tugas ataupun informasi lainnya. Lalu bagian tugas kelas. Pada bagian tugas kelas ini, guru dapat menyesuaikan ingin tugas apa dahulu, yang paling atas, yang dikerjakan paling awal, dan disesuaikan juga tenggat waktu pengerjaannya.
Selanjutnya bagian anggota. Untuk bagian anggota, di sini tadi ada bagian guru dan juga ada bagian siswa. Nah, pada bagian nilai, di sini sudah muncul terhimpun nilai-nilai dari para siswa yang ada di Google Classroom ini, dimulai dari tugas yang pertama hingga tugas yang terakhir. Datanya sudah diurutkan. Akan muncul angka berwarna hijau jika tugasnya sudah dikerjakan dan akan muncul tulisan berwarna merah apabila siswanya tidak mengumpulkan tugas. Untuk contoh tugas kelasnya, kita bisa melihat. Nah, di sini akan muncul penjelasan atau peraturan mengenai tugas yang diberikan. Di sini pun kita bisa melihat siapa saja siswa yang sudah mengumpulkan, apakah tepat waktu atau tidak, dan siapa yang belum mengumpulkan. Ada juga bagian petunjuknya. Ini instruksi untuk pengumpulan tugas dan pengerjaannya seperti apa. Dan di sini ada tenggat waktunya pengumpulan tugas. Cukup sekian video penggunaan Google Classroom yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup